Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Siva Fauzia dari kelompok 6 bersama kerabat saya Sofi Mutia ingin menjelaskan tentang memahami pendidikan dasar manusia ditinjau dari watak atau karakter, etika dan estetika. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian karakter. Nah, pengertian karakter ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Dengan demikian karakter juga suatu nilai yang baik nilai-nilai yang baik yang terpacu dalam diri seseorang. Jadi karakter itu merupakan suatu jati diri atau kepribadian dan watak yang melekat pada diri seseorang. Nah, karakter juga itu selalu berkaitan dengan dimensi fisik ataupun psikis individu gitu. Jadi karakter itu nilai dasar perilaku yang menjadi suatu acuan tata nilai antar interaksi manusia. Terus yang kedua, yang selanjutnya ada ciri-ciri karakter. Yang pertama itu karakter siapakah dan apakah kamu pada saat orang lain melihat kamu. Yang kedua, karakter itu sebuah kebiasaan yang menjadi sifat alamiah kedua pada dalam diri seseorang. Terus yang ketiga itu karakter bukanlah reputasi atau apa yang difikirkan orang lain terhadap diri kita. Selanjutnya ada dimensi karakter. Yang pertama itu karakter versus moral. Nah, karakter versus moral ini kan dua hal yang berbeda. Kalau moral itu kan pengetahuan seseorang terhadap hal baik atau buruknya, sedangkan karakter itu seseorang yang langsung diterima secara langsung kayak gitu. Terus yang kedua itu ada etika versus akhlak. Etika versus akhlak ini dalam hal etika ini ilmu yang memiliki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh mana yang dapat diketahui oleh akal pikiran manusia gitu. Terus selanjutnya ada etika, pengertian etika. Pengertian etika ini menurut Ahmad Amin mengartikan etika itu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang harus dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat gitu. Jadi etika itu suatu nilai yang berkaitan dengan akhlak, tata cara, adat, sopan santun, nilai yang mengenai benar atau salahnya tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan masyarakat. Dengan adanya etika juga manusia dapat memilih dan memutuskan perilaku yang baik sesuai dengan norma-norma antar manusia yang baik, seperti kayak saling menghormati, saling menghargai, tolong menolong kayak gitu. Selanjutnya ada syarat-syarat etika. Yang pertama itu perbuatan manusia itu dikerjakan dengan penuh pengertian. Jadi kayak misalkan seseorang mengerjakan suatu perbuatan jahat, nah tapi dia sebelumnya itu tidak mengetahui perbuatan jahat tersebut, nah itu tidak akan dikenakan sanksi dalam etika gitu. Terus yang kedua itu perbuatan yang dilakukan manusia itu dikerjakan dengan sengaja. Nah, kalau misalnya perbuatan jahat itu dikerjakan dengan sengaja, berarti kan emang udah direncanakan dari awal dia akan berbuat jahat. Nah, itu akan dikenakan sanksi oleh etika kayak gitu. Terus yang ketiga ada perbuatan manusia dikerjakan dengan kebebasan atau dengan kehendak sendiri. Yang keempat ada perbuatan manusia yang dilakukan dengan paksaan orang lain. Nah, kalau misalkan kita berbuat kejahatan dengan terpaksa, tapi kita mau menjalaninya walaupun terpaksa, itu akan dikenakan sanksi, kecuali dia disuruh mengerjakan suatu hal yang jahat dengan secara paksa tapi dia tidak mau, itu akan tidak dikenakan sanksi oleh etika kayak gitu. Terus selanjutnya ada prinsip-prinsip etika. Yang pertama itu ada prinsip keindahan. Nah, prinsip keindahan ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Berdasarkan prinsip ini, jadi manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. Terus yang kedua ada prinsip persamaan. Nah, prinsip persamaan ini jadi setiap manusia itu kan pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga muncul tuntutan terhadap persamaan hak
antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, kayak gitu. Jadi prinsip ini melandasi perilaku yang tidak diskriminatif, kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada prinsip kebaikan. Ya, prinsip kebaikan ini yang mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kayak semisalkan saling menghormati, kasih sayang, membantu orang lain, kayak gitu. Terus yang keempat itu ada prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan ini kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya mereka peroleh, kayak gitu, dalam adil dalam hal apapun, kayak gitu. Terus selanjutnya ada yang kelima itu prinsip kebebasan. Nah, prinsip kebebasan ini diartikan sebagai keluasaan individu untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Dalam prinsip kehidupan dan hak asasi manusia, setiap manusia itu mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri, sepanjang hal itu tidak merugikan orang lain dan mengganggu hak-hak orang lain. Terus yang keenam itu ada prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini, kebenaran itu biasanya digunakan dalam logika keilmuan yang muncul dari hasil pemikiran yang logis, kayak gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian estetika. Nah, pengertian estetika ini disebut juga filsafat keindahan yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu aesthetica atau aesthesis. Kata tersebut itu hal-hal yang dapat diserap dengan indera. Nah, estetika juga selalu membicarakan permasalahan, pernyataan, dan isu-isu tentang keindahan, tentang pengalaman, perilaku pemikiran seniman, seni, serta persoalan estetika dan seni dalam kehidupan manusia. Nah, sebenarnya estetika dan etika itu hampir sama, kayak gitu. Kalau etika itu membahas tentang tingkah laku perbuatan manusia, baik atau buruk, sedangkan estetika itu membahas tentang indah atau tidaknya sesuatu, kayak gitu. Masih sama, kayak gitu, masih ada kaitannya. Terus tujuan estetika juga untuk menemukan ukuran yang berlaku umum tentang apa yang indah atau tidak indah itu, gitu. Jadi estetika ini atau keindahan ini kenyataan yang sesungguhnya itu sejenis dengan hakikat yang sebenarnya atau bersifat tetap, gitu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.